sekarang produk saya ya, untuk perkenalan produk saya yang udah saya lakonin. Perjuangan saya berbisnis atau berwirausaha itu berawal dari saya ditolaknya oleh beberapa koperasi ya, yang dulu teh saya tuh lulusan manajer koperasi gitu ya, tapi saya sendiri pengen masuk ke koperasi itu sulit gitu. Aneh kan, harusnya kan ya, tadinya saya itu ingin berbakti kepada ingin nerapkan ilmu gitu di koperasi Sumedang gitu ya, tapi ternyata mungkin rahasia Allah itu ada di situ ya, kita nggak boleh kerja di situ mungkin. Nah, ada pengalaman yang saya rasakan itu benar-benar Allah itu menolong saya gitu. Pertamanya saya tuh nangis waktu saya ditolak oleh satu koperasi, dimana saya waktu itu ingin masuk koperasi, sampai begitu bangganya saya dapat ijazah dari Bogor mau pengen kerja di koperasi, ternyata jong gitu, nggak bisa. Terus saya ikutan UMPTN sih ya, ujian PNS waktu itu. Mungkin di situ ada satu rahasia lagi yang tidak bisa disebutkan, mungkin ya mau disebutkan juga nggak apa-apa lah. IPK saya gitu ya, IPK saya itu mentok banget gitu. Mentok. Berapa harusnya itu, Bu? waktu itu 2,75 masuk ke tes buat ini ya, buat masuk PNS itu saya 2,74. Coba, menyakitkan sekali kan? Kecil banget. Waktu itu, tapi benar waktu itu 274 itu kalau di IPB itu udah bagus gitu ya. Udah susah gitu. Pokoknya benar-benar susah gitu pengen dapat segitu teh. Perjuangannya itu nggak kayak universitas lain gitu. Pengen dapat C itu jungkir baliknya tuh dong. Bener, siang malam pagi sore dengan cuaca yang setiap hari hujan. Karena Bogor itu kan kota hujan ya. Tapi di situ saya benar-benar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin begitu dulu saya tuh sampai nangis. Nah, yang pengalaman yang lucunya gini ya, kalau terus saya kan buat percetakan gitu ya. Suatu kali saya pergi ke satu koperasi gitu ya. Koperasi? Koperasi waktu itu, yang dulu saya masuk lamaran gitu ya, tapi nggak diterima. Mau ngapain nih kamu kesini? Gini, ada yang Bu, ada yang mau ketemu katanya. Siapa? Itu dari CP Pandawa katanya ya. Ya lucu banget itu ya. Siapa ini? Oh pas gitu saya ketemu. Loh kok Kak? Pas gitu ya nggak ngelihat kan saya gitu. Ya silakan masuk Bu. Ternyata apa? Loh kok kamu? Kayak gitu kan? Aneh kan? Kenapa? Ya dulu kan saya yang ditolak di situ. Tapi sekarang saya jadi partnernya gitu. Nah disitulah jadi kita jangan berburuk sangka gitu kepada Allah gitu ya. Terus yang lucu lagi gini, dulu saya nangis gitu pengen ketemu kerja di situ gitu. Terus ternyata kalau misalkan saya kerja di situ, mungkin saya bakal mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya, sampai koperasi itu bangkrut gitu. Pada akhirnya bangkrut karena dibawa lari oleh manajernya gitu, sampai koperasi itu tutup ya. Nah di situ mungkin koperasinya akan saya sebutkan ya, mungkin disitulah pokoknya membuat kita benar-benar harus berjuang, kita harus hidup gitu. Kamu tuh harus mikir, kalau kamu nggak kerja, nggak ada yang menerima kerja, tapi kamu harus menciptakan lapangan kerja. Waktu itu saya benar-benar kolaborasi dengan teman gitu ya, sama-sama kuliahan gitu ya. Udah kamu punya produk apa? Gabung yuk kerjasama gitu ya. Ya udah saya punya makanan, saya punya bikin jualan yuk, ayo seru gitu. Nah lama-lama kan pada menikah udah menipis, udah berbeda kehidupan. Ya akhirnya saya melanjutkan percetakan yang bapak saya tadinya sudah saya tinggalkan nih, percetakan ini ya, karena saya capek gitu ya. Terus saya bikin kayak goreng-goreng gitu, peyek yang sangat itu amazing banget gitu ya. Kalau peyek itu
Saya bikin iseng, ternyata banyak yang minat gak. Waktu sampai saya lupa sama suami saya gitu ya. Bikin ekstrim banget gitu. Sampai suami itu saya marah. Kenapa bikin peyek terus gitu? Kan seneng Pak ini laku. Nah sampai saya jatuh sakit gitu ya. Saking rajinnya. Saking rajinnya. Suami nggak ke ini. Terus saya waktu itu lagi hamil 3 bulan. Sampai udah kamu kalau misalkan kamu tetap bikin peyek, saya nggak akan kerja katanya gitu. Ya udahlah daripada ini, udah ibu diem aja. Nanti kalau keguguran gimana? Akhirnya peyek. Ya alhamdulillah waktu itu peyek tahun 2009 peyeknya laku keras gak? Sampai satu hari itu dapat 200.000 zaman itu. Zaman itu ekstrim. Berarti maksud dilarang oleh suami itu maksudnya mungkin karena kondisi hamil berarti ya? Bukan dilarang bekerja tapi memang karena kondisi hamil. Terus suami juga tiap hari harus makan peyek gitu. Mungkin mungkin gitu ya. Baru kalau gitu ya. Oh iya itu maksudnya. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata sayang istri ya kan bosan peyek lagi gitu ya. Udah itu tapi dia suka gitu Bu peyeknya soalnya waktu itu saya bikin peyek tuh kalau buat yang nggak ada giginya juga bisa gitu. Nggak keras. Renyah gitu kan dari ada racikannya. Saya kan bikin gagal lagi. Nah saya itu orangnya nggak mau diem nggak. Kalau misalkan diem itu justru kayak kebalik jadi sakit gitu. Terus terus segini walaupun saya kena sakit ini ya, justru kan tadinya saya pas dengar saya kanker kayak gitu ya, wah nangis bingung gimana gitu ya. Besok takut mati gitu kan. Mau pokoknya jelek gitu ya. Pas gitu Bu jangan cut. Terus saya kan ke Bandung. Itu perjuangan mau dioperasi itu pertamanya saya ada benjolan dikit ya di payudara. Ini mah buat apa sih? Buat informasi aja gitu. Kalau misalkan ada benjolan di payudara, itu jangan didiemin. Apalagi dibawa ke orang apa sih yang alternatif kayak gitu. Bukannya nggak boleh, tapi takutnya itu nggak cocok gitu. Soalnya ada teman saya juga, kalau saya pergi ke dokter, kalau dia nggak pergi ke dokter, dia sebut saja memilih jalan yang lain. Jalan yang lain itu dia ke alternatif kayak gitu, terus makan minum apa. Kalau saya enggak. Waktu itu pas begitu diponis, saya kan jujur ya, kalau misalkan makanan itu kalau bisa jangan yang instan. Saya ngerasain sendiri. Mungkin ini kesalahan terbesar saya. Waktu dulu kuliah itu saya makannya kayak kornet. Pokoknya siap saji gitulah. Sarden. Wah, kalau pulang kuliah kan enak kan, segar kan, makan tinggal goreng gitu ya. Nah, ternyata mungkin itu bisa juga bertumpuk dan jadi pengawet faktor, itu. Ya, faktor penyebabnya gitu. Terus saya juga dari yang jadi kita tidak menuduh tapi lebih kepada mungkin kemungkinan faktor itu ya karena kebiasaan sering gitu. Terus gini, saya juga suka minum mikunan soft drink gitu. Soft drink itu kan kalau misalkan pulang kuliah enaknya Fanta, Sprite gitu ya, enak banget, segar gitu. Ternyata itu salah satu pemicunya dari zat pewarna. Nah, terus ini juga pengalaman yang saya rasakan mungkin setelah saya rasakan itu ya dari KB gitu. KB bukannya saya nggak boleh gitu ya, tapi misalkan balik lagi ke imun kita gitu ya. Kesannya saya jadi kalau KB itu bagusnya yang keluar hormonnya itu sampai headnya keluar gitu. Soalnya kemarin alhamdulillah saya bisa melewati kemoterapi itu sebanyak 16 kali ya. Itu habis nggak Pak? Kalau itu habis udah pasti ya. Begitu saya kemoterapi 1 kali itu malamnya itu langsung rontok. 1 hari itu langsung rontok, sama bis itu sampai nangis gitu ya, udah pokoknya kayak bayi lagi lah gitu ya. Terus gini, kalau misalkan kemoterapi itu saya di sana ya, boleh dikatakan saya tuh paling beruntung gitu. Yang lain tuh lebih parah dari saya. Ada yang lebih parah? Banyak. Sampai ada anak kecil yang kemoterapinya itu sampai harus 105 kali. 105 kali kemoterapi. Itu teh karena anaknya itu katanya dulu apa sih? Ya mungkin kembali lagi ke faktor
keturunan atau ada apa juga gitu. ya, Ada juga ada penyebabnya mungkin dari banyaknya obat-obatan dikonsumsi, terus kembali lagi ke apa sih, takdir dari Allah gitu ya. Cuma pas di sana itu ditanya, pas di samping saya itu, Pak kenapa pas kemo? Ini Dek, dulu Bapak itu saya kena kanker paru, kebanyakan merokok, kayak perokok berat. Terus yang sampingnya lagi, Bu ini kenapa? Saya ini dulunya kerja, tapi saya lupa waktu. Nah saya juga di sini penyebab saya bisa terjadi kena kanker itu ternyata yang saya rasakan terlalu kecapean. Itu faktor utama, over capek. Dulu jujur saja, dulu tuh kalau saya misalkan kerja, saya benar-benar fokus ke kerja aja karena kan harus banyak utang gitu kan, pengen harus bayar utang gitu ya. Waduh gimana nih kalau nggak saya kerja, saya nggak dapat duit. Makanya kalau bisa kita jangan pinjem. Nah itu kan efeknya kita harus bayar. Nah ini kan masalahnya. Nah terus di situ, terus saya tuh sampai kerja tuh nah setelah saya dari pagi saya biasa kalau itu alhamdulillah rutinitas gitu ya. Cuma komunikasi dengan anak itu kurang gitu Pak. Waktu itu karena kan saking sibuknya gitu ya. Pengen ngobrol sama anak, pengen nganter anak juga. Paling nyuruh ke yang kerja gitu kan. Kalau saya tinggalin, kerjaan nggak beres. Jujur aja. Bisa kan disuruh ngerjain kayak gini, datang kayak gini. Suami saya kan nggak bisa ngelihat kayak gitu gini soalnya dia punya kesibukan sendiri karena dia desain grafis gitu kan. Nah terus yang saya rasakan waktu itu, kalau kita benar-benar ingin terbebas dari utang piutang, yang saya rasakan itu benar. Makanya dalam Quran itu nggak boleh lah kalau bisa jangan sampai pinjam uang, karena orang mengandung riba itu emang dalam Qurannya juga ada. Terus saya juga kemarin dari HNM saya sampai bilang ke Ibu Alia ya, Bu kenapa sih perasaan saya kok bertubi-tubi gitu, dicoba cobaannya itu gitu. Nah ibu maaf ibu pakai pinjam uang nggak? Iya saya banyak utang kata saya gitu ya, jujur aja. Jujur sekali, luar biasa. Kenapa ibu banyak utang? Bu kan kalau misalkan saya nggak ngutang, usaha nggak maju. Kata Bu Alia gini, Ibu kalau misalkan Ibu pengen Ibu hidup tenang, Ibu punya niat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Mungkin dari teman Ibu, dari saudara Ibu. Nah dari sungai ini ada niat Ibu aja dari dalam hati yang paling dalam, Ibu akan menghentikan pinjaman. Jujur sampai sekarang saya masih ada tunggakan ke orang-orang, sampai saya ketemu dengan orang itu malu gitu. Karena saya punya utang belum. Nah, saya insya Allah saya dari sekarang benar-benar dengan sholawat, baca sholawat, dengan berzikir dan bilang astagfirullahaladzim, saya maafkan ya Allah. Siang malam berdoa agar saya bisa lunas utang-utang. Alhamdulillah banyak teman-teman yang dengan secara tidak sengaja ada yang datang ngasih orderan misalkan, atau kerjasama ya, berupa kerjasama jualan makanan kayak gitu. Li kamu katanya rumahnya di kota, saya rumahnya di kampung, titip jualan saya dong. Nah kayak gini nih, ini misalkan kayak gini, terus ada yang buat keripik gitu kan. Saya jualan dari dulu sebenarnya dari sejak kuliah juga. Saya di Bogor itu sambil kuliah itu saya bikin gantungan kunci yang dari kertas. Oh ada itu Bu. Dulu kan gantungan kunci yang dari kertas, terus kita pakai nama orang ya. Nah saya kan pakainya setrikaan. Nah, mesin plastik laminating itu ditempelin pakai kertas. Nanti saya udah diukir pakai tangan saya sendiri, nggak pakai gunting gitu ya, ditempelin gitu. Setrika gitu ya, laminatingnya pakai setrika gitu. Alhamdulillah, saya bisa 1 bulan itu waktu itu bisa nolong saya buat biaya kuliah waktu itu. Di Sumedang itu gantungan kuncinya. Kalau sekarang tuh saya suka ketawa gitu kalau lihat gantungan kunci itu, kok itu produk saya masih ada sekalipun udah pada sobek gitu. Saya tuh heran. Berapa tahun padahal temunya?
Sok we bayangin sekarang udah kelas bertahun 97. Saya kuliah apa? Ekstrim. 95 ya. Dari 95 tuh saya masih produksi gitu. Nah, itu saya pengiriman lewat Wesel kan waktu itu Zaman Wesel sama paketnya. Keren. Kan dikirim gitu ya. Suka ketawa saya teh. Dapat apa coba dari situ teh? Bisa saya beli blender, mixer kayak gitu-gitu ya. Lucu gitu ya. Pas gitu. Nah, terus saya didik anak-anak itu kita belajar bikin reseller itu dari dulu. Saya multi level gitu udah nggak kaget lagi gitu. Saya justru dulu anak-anak yang lagi SD, SMP sampai SMA itu mereka bisa bisnis seperti sekarang karena mungkin didikan saya dulu gitu. Sampai sekarang sekarang kan mereka udah punya bisnis baru gitu ya, kayak pokoknya mereka udah pada berhasil lah gitu. Saya tuh sangat beruntung sekali kenal dengan Teteh. Kenapa gitu? Saya jualan gantungan kunci, sekarang saya jualan baju ya gitu. Naik. Nah, gitu kan? Naik ukuran. Kok bisa ya Teh ya? Saya jadi tukang dagang, padahal kan saya Palu. Itu mereka itu dulu saya misalkan dari sayanya 800 rupiah, mereka jual 1.200. Satu huruf itu misalkan satu huruf saya jual 200 rupiah. Misalkan sampai 5 nama dari sayanya itu 800, mereka jual 1.000 atau pokoknya mereka bisa pintar-pintar mereka aja jualannya gitu. Dari sayanya 1.000 dijual 2.000. Kalau bisa buat mereka jual bekal sekolah. Terus seneng mereka dapat uang. Ini Teteh dapat untungnya, saya mau beli buku gitu kan. Seneng banget gitu dia. Aduh alhamdulillah ini anak udah kelihatan bisnisnya udah kelihatan gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada 15 anak yang menjadi reseller saya itu ya. Itu termasuk Ibu Lia Gatar. Apa inget nggak? Ibu Lia Gatar yang punya rental mobil. Iya. Oh iya. Itu Teh Lia itu, Teh Lia itu dulu jualan tas. Sama Teh Eli yang jualan gantungan kuncinya. Teh Lia bantuinnya. Ih bener Teh bisaan sih ya Teh. Waktu itu Teh Lia waktu itu kelas SMP waktu itu. Saya SMA. Kapan Teh Lia sampai ketawa-ketawa, ih si Teh Lia pinteran Mas gitu pas kemarin jujur aja, kemarin pas saya ikut IWAPI. Oh, saya gabung juga IWAPI. Saya gabung IWAPI juga. Okay, terus kebetulan kan ketuanya itu di depan rumah ya Ibu Wilandari. Bukannya Bu Haji Yayat? Enggak, itu yang bukan pokoknya kalau di situ Bu Haji Yayat ya kalau saya enggak maksudnya Ibu Wilan juga ketua IWAPI atau apa gitu. Pokoknya di situ Ibu Wilandari juga ngajak saya gitu. Teli udah les saya ikut IWAPI yuk. Nah, yang lucu lagi gini, saya kan ada teman waktu itu Ibu Ria yang dulunya kerja di Adira gitu ya. Li, ada yang pesen kartu nama nih katanya. Siapa? Nanti aku kasih ya. Karena di situ namanya itu bukan Bulia gitu. Ketua majelis gitu ya. Nah, pas gitu, dia kan pas nge-WA gitu. Teh, aku bikin kartu nama 5 box boleh katanya. Buat apa? Banyak amat. Pas dibuka, kok ini Lia kata saya gitu ya. Kok ini Teteh? Nah, di situ kan alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Kamu di situ ya? Iya Teteh. Dikira bukan Teteh yang jualan ini, katanya yang bikin kartu nama. Alhamdulillah mungkin di situ ya rahasia Allah kita ketemu lagi gitu. Dulu kan Teh Lia lagi SMP, saya lagi SMA. Berapa puluh tahun Teh? Ya coba kalau nggak salah ya pokoknya udah lama lah puluhan tahun gitu. Teh sekarang dibilang Lia, aduh seneng banget gitu ya. Udah jadi orang, Teh mah masih gini-gini aja. Ih Teteh jangan gitu, maju terus Teh, cina kita gabung yuk katanya. Ini Teteh jualan ini. Ya nggak apa-apa Teh. Waktu itu Teh, tolong saya cariin buat peserta IWAPI nanti di Kafe Cinta katanya. Ada acara apa itu? Itu waktu ulang tahun IWAPI. Oh iya, kemarin itu mah. Iya, waktu itu bulan Desember kalau nggak salah. Iya, bulan Desember. Ulang nggak datang nggak? Nggak, cuman rame-ramenya kadang. Gitu ya. Nah, saya datang ke situ, terus Teh Eli, tolong dong cariin anggota IWAPI yang bergerak di bidang makanan. Tenang Teh, ada berapa orang, butuh berapa orang? Ada 30, kan sampai kaget kan? Wah banyak amat katanya. Terus, ya itu emang teman-teman itu anak kenalan saya semua gitu. Pas itu langsung penuh tuh, bener-bener nomor pendaftaran teman saya semua. Katanya bisaan si Teteh gimana tuh cara ngumpulnya?
Lia, oh Ina, saya teman gini bikin dari Cirangkong, dari mana ya, alhamdulillah waktu itu kata Ali ke ini ke siapa teh, terus malah mah ada adik saya juga yang dulunya itu nggak tertarik sama yang rumahnya jualan, nggak suka gitu, ngapain jualan capek. Pas lihat itu waktu itu ada yang jualan nanas kalau nggak salah, nanas yang dipotong-potong terus ditusuk pakai bambu. Nanti kan jadi kebayangnya teh es krim ya gini kan, kayak gitu asyumnya. Nah dari situ tuh orang juga terus bisa berkreasi gitu, akan dapat uang. Terus itu juga apa yang namanya orang cacat waktu itu di filmnya itu difabel ya, difabel gitu. Terus pokoknya mah orang-orang di situ bisa, kenapa kita yang sempurna gitu nggak bisa gitu. Disitulah makanya saya begitu masuk IWAPI lihat video itu dan pengalaman dari Ibu Lia, Ibu Yani, pokoknya yang orang-orang terhebat. Waktu itu ada buku yang dijual di Kafe Cinta, bukunya saya ketinggalan ya. Oh, iya. Namanya Siapa Takut Kaya. Bukannya 100 tokoh Sumedang? Bukan. Siapa Takut Kaya judulnya. Siapa Takut Kaya, ya semuanya pengen kaya ya. Nah, di situ saya baca semuanya, alhamdulillah. Mungkin dari situ saya juga dari itu saya mulai bener-bener, walaupun saya udah istilahnya nggak sempurna gitu ya, tapi saya tetap semangat. Terus begitu dari HNM juga ilmu yang saya dapatkan ya, harus melepaskan riba itu ya, bener-bener saya insya Allah saya laksanakan gitu ya, agar saya segera bisa terbebas dari riba gitu ya. Itu mohon maaf teh motong Langga, soalnya tadi kan teteh beberapa kali nyebut hutang. Langga penasaran loh, teteh hutang berapa? Ya hutang mah kayak panci gitu. Kan saya dikasih kopi kayak gitu, saya nyambil panci ya, tapi boleh dibilang apa sih, kaget gitu ya. Cuma 150.000 dikasih kopi kayak gini, kaget nggak bisa bayar, jujur. Itu kan masuk riba juga kan? Enggak ya. Iya, enggak maksudnya gimana, panci gitu ya. Terus gini. Enggak sesuatu yang kirain gede gitu. Enggak sih. Kalau ya justru itu kan sekalipun kecil itu tetap aja riba gitu. Betul. Terus gini, terus kayak HP gitu. Tuh ujuk-ujuk HP apa gitu Kak. Lunas ge acan, pae manten. Itu kan gimana? Kan itu udah. Iya, masih ada HP ada. Ada, tapi mati. Setahun. Cicilannya masih kene. Setahun ada tuh. Apanya? HP-na. Apanya HP-nya? Nah, maksudnya bisa diasuransi, itu asuransi itu teh. Ya udah, itu kan maksudnya udah diomean oge. Tapi kan masukna kanu ieu diasuransikan kan teu masuk, teu bisa. Karena mati ke banjur air. Oh, itu beda lain caritana. Ya Allah. Ya itu kan mungkin Allah nggak ridho kan di situ. Ya, udah ya, bener kan? Betul. Hal-hal yang kecil yang seperti itu yang ternyata justru yang jadi duri gitu. Ya, ditajong, dijalikeun teh ku batu leutik gitu tah. Nah, kan kalau orang mah mikir teh utang teh, tapi dia tetap aja utang gitu. Jujur. Nah, terus gini, saya juga punya ke temannya. Udah, kamu berhenti pinjem, jangan sampai. Saya juga ke instansi ada ya, terus saya juga pinjam ke koperasi. Gini ceritanya, saya tuh kan pengen ke koperasi, ceritanya pengen nambah uang, nambah modal, biar nggak pergi belanja terus. Nah, saya misalkan bikin produk gitu ya. Nah, ternyata suatu kali tuh bisa enak kan, saya tuh nggak belanja gitu ya. Tinggal bikin cetak, kirim sini ke Adira misalkan, ini kirim ke BAF gitu, terus kirim ke PLN gitu. Pas suatu waktu saya tuh kena perubahan logo, perubahan logo gambar. Di situ kan otomatis nggak kejual kan. Nah di situ saya langsung istighfar lagi, astagfirullahaladzim, kenapa? Kok sampai gini amat? Apa salah saya ya Allah? Kok sampai gini? Udah tahu riba minjemnya. Kenapa minjem lagi? Terus gini, saya juga pinjem lagi ke koperasi lagi ya. Bukan apa-apa, saya kan nama modal buat beli tas. Pak, saya pinjem nggak gede sih, cuma 2 juta gitu, 1 juta gitu ya. Tapi pas gitu teh, tasnya teh nggak ditebus. Ya Allah Gusti. Nggak jadi, cina hajatnya. Kumaha atunya ya Allah, sampai kun bingung gitu ya. Astagfirullahaladzim, dosa apa lagi? Udah tahun teh berdosa, minjem lagi. Kenapa kamu tuh minjem terus, perasaan dalam itu ya? Habis gimana?
Kan kalau misalkan nggak ada yang ngasih, minjem ke saudara nggak ada yang percaya. Nah dari situlah saya terbuka, mungkin itulah, apalagi dikasih seperti seperti COVID sekarang, nggak ada pemasukan sama sekali, uang mesti makan, anak-anak mesti makan, terus kita nggak ada apalah ya. Kalau bisa mah alhamdulillah, saya sejak mungkin sekarang yang cicilan itu yang belum saya bayar akan segera dan harus saya bayar. Amin, bismillah. Dengan bismillah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Alia, kalau ada niat dari diri kita, insya Allah dengan sholawat kita akan terbayar. Amin. Terus itu juga saya baca di YouTube ya, orang-orang yang punya YouTube. Hutang, kita punya utang 1 juta, 2 juta gitu ya istilahnya ya, sampai 10 juta lah maksimal, itu sampai 1,3 M. Kurang gitu mah udah nggak bisa ngomong lah kalau saya mah selalu segitu mah kayaknya teh. Tapi alhamdulillah karena kekuasaan Allah itu, karena ada niat dengan membaca sholawat, alhamdulillah bisa terbayar. Malah mungkin Allah itu lebih kaya kalau misalkan kita benar-benar mau meninggalkan larangannya. Justru saya tuh juga bingung gitu ya, saya sampai pinjam ke saudara udah nggak punya muka lah. Kalau misalkan saya pinjam ke muka, sampai kayak kemarin aja misalkannya, ini pinjem dong, ini saya buat beli terigu, nggak dipercaya nggak? Tapi kita berdoa kepada Allah ya, malam-malam gitu ya, bukannya bukannya saya sombong gitu ya, tapi kita ingat astagfirullahaladzim, banyak aja beristighfar gitu ya, baca sholawat gitu. Ujug-ujug ada yang bikin yasin gitu, datang, teh bikin yasin dong, teh bikin undangan dong, teh beli gorengan dong. Nah dari situlah kita percaya akan Allah itu akan ada pertolongan Allah datang gitu ya. Nah saya tekankan di sini, mungkin kalau misalkan kita kalau misalkan kita bertindak atau mau pinjam sesuatu itu perhitungkan gitu. Saya juga dulu kemarin ya jujur saya terlalu berambisi gitu Kak. Waktu ada masker ya, saya tuh sampai jujur saya ya. Produk masker ini ya yang kayak gini. Ini berapa ribu lagi teh? Iya, Ini berapa ribu lagi? Ini kalau nggak 100 lusin lah, ada 100 lusinan. Ya Allah Gusti. Ini ternyata bukan saya aja ya. Nah ini saya itu waktu itu ada pesanan dari, kan anak-anak harus bikin pakai masker ya. Waktu itu saya bikin masker, tapi ternyata saya bikin kayak gitu salah katanya. Masker itu Kak, masker itu yang bagus, yang benar itu kayak gini nih. Ini masker tuh sampai saya di Facebook itu saya ditegur gitu. Kamu tuh bikin masker, ya masker yang benar itu seperti ini nih. Oh yang berapa lapis? Yang berlapis itu. Nanti ini lapisnya di depan, ini di belakang, kita dibuka ini ya, dibuka gitu. Nah ini buat tisu, dimasukin tisu. Nah nanti tisunya itu dimasukin, nah lalu dipakai. Nah waktu itu saya ini kalau biaya operasionalnya itu kalau jatuhnya itu harusnya dijual 5.000 10.000 ya, karena ini kan modalnya 2 kali lipat kan. Nah waktu itu saya kan programnya semua tertolong. Waktu itu saya kasih harga 5.000 aja, karena saya ingin berbagi gitu ya sama anak-anak itu biar mereka seneng kan, ada Doraemonnya. Ada karakternya gitu, ada Hello Kitty gitu kan. Pas gitu waktu itu saya juga pernah ngalamin ya dalam satu. Jadi gini, kalau misalkan usaha itu kita jangan terlalu ambisi. Saya juga ngerasain sendiri. Waktu itu saya dapat order bersamaan, dapat uang. Jadi di sini yang saya tekankan itu uang bukan segalanya, itu benar. Jadi emosional gitu, pasti kalau misalkan dapat order tarimaan ayo ya. Ayo ditarimaan gitu, terimaan gitu. Pas pengerjaan ditanya nggak beres, stres gak? Waktu itu tuh saya tuh ngalamin sendiri gitu. Waktu itu saya dapat program dari proyek dari BRI waktu itu. Kebetulan BRI itu keliling-keliling, nggak dapat itu ya, nggak dapat produk gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa diatasi, walaupun waktu itu saya agak shock juga gitu, karena mungkin saya bos di situ belum siap gitu ya.
Waktu itu dia minta untuk persediaan masker sebanyak 100 lusin gitu. Waktu itu kan belum kayak sekarang ya dulu mah. Nah waktu itu saya kebetulan bikin, biasanya penjahit saya itu sampai 20 orang. Berhubung waktu itu pada bikin masker semua. Jadi saya tuh kelabakan gitu. Aduh kumaha ya maskernya nggak ada. Gimana nih, uang udah masuk. Masker itu waktu itu datang order masker tuh jam 1 siang. 1 siang. Permintaan masker harus terpenuhi 100 lusin sampai jam 7 sore. Coba bayangin Rangga, ya itu Allah, kayak pusing. Itu kan biasanya kok kenapa? Alhamdulillah pada waktu itu cuma gini, waktu itu alhamdulillah sampai cuma mungkin di situ saya nggak konsen ya. Dipinta 50 lusin, saya baru ada 70 kalau nggak salah. Saya dikira saya ada 100 lusin. Nah waktu itu teh saya nunggu, padahal udah ada gitu. Kalau 50 lusin dari siang juga gitu. Nah waktu itu mungkin salah miscommunication ya. Jadi saya yang 30 lusinnya ada, cuma yang sisanya itu kurang puas gitu. Jadi waktu itu kan harus ada spek pokoknya mah masker weh heula nu aya mah da ku hese teh ya kan. Waktu itu mah susah gitu. Susah banget masker teh. Kan di pinggir jalan waktu itu jatuhnya 7.500 sampai 10.000. Yang masker kain atau yang masker kain. Nah kayak gini. Nah saya waktu itu jual sampai bisa sampai jual 5.000 rupiah. Waktu itu saya kan tujuannya bukan cari keuntungan ya. Tapi ini kan produknya ini bagus nih, agak tebal. Waktu itu 7.500 tuh udah tipis gitu. Yang kayak gini harganya 15.000, jabah salemar. Anak-anak kan pasti nangis pengen beliin masker ini. Pas anak saya juga yang beli, ponakan saya, Bi Eli berapa jual itu masker? 5.000 murah-murah teuing cenah. Saya beli 15.000, ada saya mah itu mah lieur we dagangna cek abet teh. Udah jangan beli lagi katanya. Dipikir deui tukang masker teh kukurilingannya, dagang masker meneh pengen makan. Jadi harganya dimahalkeun. Ya kasihan gitu ya Allah. Ya Allah, ya, waktu itu alhamdulillah saya bikin yang buat anak ini banyak yang datang. Saya iseng masukin Facebook. Yang lucunya ini lebih gila lagi sampai saya lucu gitu. Kan saya tuh baru tahu yang namanya Facebook waktu itu bener. Saking saya sibuknya itu nggak mau kenal sama yang namanya Facebook gitu. Facebook itu kesininya lah saya karena disuruh sama teman-teman gitu. HP itu nggak bisa gitu. Kalau misalkan tuh bisa ibu mah soke ku dede, hayo we mun aya nu nelpon dede. Ini gimana bukakeun gitu. Li, kamu tuh harus bisa bisa Facebook katanya, biar kata teman-teman yang di Bogor itu ya, biar usaha kamu lancar katanya. Kamu tuh jangan jual gitu aja dah nggak bakalan laku cenah gitu. Coba aja masukin Facebook. Saya iseng fotoin satu masukin Facebook. Banyak yang pesen. Kan liur gak? Baru satu produk yang pesen udah ribuan. Udah aja matiin HP-nya. Aduh, ya Allah katanya. Kok kenapa? Kakak adik saya bingung. Nanti kunaon? HP dipayahan cenah gitu kan. Aduh, liur, naon? Itu nu pesen masker beki gelo kata saya. Kenapa gitu? Yang satu 100, yang satu 200, yang satu lagi 2.000 katanya. Sakit. Bisa gitu kan? Ternyata 2 hari tuh saya matiin HP. Karena banyak pesanan. Ternyata katanya harga saya murah katanya. Waktu itu kata saya bilang gini, kalau misalnya kan beli 10, saya kasih harga 4.000. Liur mah. Wah. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, itulah pengalaman yang saya alami tuh. Jadi kalau main di Facebook itu jangan macem-macem kalau nggak ngerti. Tapi ini loh Bu, di samping masker dan lain-lain, punya ada beberapa hal yang Rangga justru bingung dengan TLI gitunya. Bingungnya teh lain layak gitunya. Lain kan liur teh gitu punya. Jadi kan gini loh Bu, teman-teman ya. Ini ada terima kasih buat TLI karena kemarin beliau support juga beberapa video. Itu udah Rangga terima kasih buat TLI kan sponsor, jadikan sponsor. Udah nonton? Udah siap. Jadi memang ini salah satu produk. Ini kremes ubi cilembu Tante L. Sekarang jadi Tante L. Biar keren gitu loh. Kemarin mah TLI. Kemarin TLI. Jadi takutnya ketukar sama teh botol gitu.
teh sosro gitu kan, teh poci, udahlah, ganti aja gitu. Jadi Tante L ya, Tante L, kemudian juga ada, ini contoh ya, ini contoh beberapa produknya, jadi memang yang belum di packing, yang belum di packing ya, ada juga Surabi, Allah khusus Surabi. Teman-teman Surabi yang ya Allah Gusti, Surabi itu sampai bisa jadi keripik nih. Jadi saking kondisi kreatif sekarang ya. Saya kan gini ya, ini ceritanya Surabi ini. Gini banyak yang nggak mau coba silakan. Enak banget kan, ya Allah. Ini belum seberapa, nanti saya akan kemas lagi. Ini akan saya kasih bumbu lagi, rasa barbecue. Silakan Rangga ini. Jadi gini ya, ini buat yang penjual Surabi gitu ya, yang punya bisnis Surabi. Kalau misalkan ada Surabi sisa. Bukan sisa tuh ya? Bukan sisa yang habis dijual saat itu juga gitu. Siangnya kan kita pagi biasanya bikin Surabi itu pagi. Nah misalkan kan biasanya penjualan Surabi itu sampai jam 9 ya, jam 9. Jam 10 itu kita kalau misalkan ada, tapi justru sekarang bukan sisa lagi. Kita bikin ngahaja. Karena payu gitu. Ayo Surabi nama tuh payu. Justru itu. Jadi enak loh. Nah, kayak gini, kalau Surabi itu enakan yang kayak gini yang Surabinya kan ini bisa dimakan sama ini nih ini kan papais ya kalau di Sunda itu. Ini kan dari tepung beras, pengganti kayak lontong kayak gitu. Ini dimakannya dengan Surabi. Padahal ini Surabi dari beras. Ini dari beras juga kan. Tapi kalau dimodif seperti ini kan udah jadi enak gitu ya. Silakan Rangga. Biar nggak lapar lagi gitu. Ini jujur, ini tadi siang ada penjual keliling-keliling. Ya Allah. Sampai tuh saya nangis gitu. Saya juga nggak punya duit gitu. Kenapa teh? Bu, beliin dong papai saya. Aduh teh dagang papai jam 12 atau wareg manten. Teteh salah jadwal. Kalau bikin papai itu pagi-pagi. Oh jadi pagi-pagi, ya udah sekarang saya coba dulu. Kalau misalkan Surabi teteh, papais teteh enak, nanti saya promoin, misalkan kayak gitu. Nah tapi ini mah salah satu ide saya aja. Kalau misalkan kita ada penjual ya, yang keliling-keliling itu jangan terlalu jujur saya juga suka sedih gitu kalau ada yang lewat gitu, moal gitu. Jujur aja kalau saya nggak punya duit tuh, saya diem di atas nggak. Diem aja di atas di loteng, diem nggak ada buelinya gitu, sembunyi. Bukan apa-apa, kasakan nggak tega gitu. Kalau misalkan kita bilang enggak gitu ya, tapi insya Allah dengan adanya collab seperti ini, dengan adanya mungkin nanti kuat ke depannya, saya ingin membuka usaha bersama dengan para UMKM yang ada di Sumedang gitu ya. Biar mereka tambah semangat gitu ya. Jadi cita-cita saya itu ingin membuat suatu wadah gitu. Kan sekarang zaman online. Nanti ada yang ada semacam penjualan onlinenya, bikin papais yang ini beli onlinenya dong, gitu berapa gitu. Atau ada yang jualan peyek gitu kan, peyek satu set juga sama ini ya. Buat acara arisan kayak gitu-gitu. Nah di situ kita kalau misalkan ada penjual nih, misalkan yang nggak serak sama kita, kasih tahu aja langsung gitu. Teh gini kalau menjual itu caranya gini. Teteh ini jujur ya, menurut saya ini kegedean, belum apa-apa udah kenyang gitu liatnya. Tapi kalau misalkan ini lebih dikit lagi, itu menarik banget gitu kan. Udah gitu ya udah, tapi nggak apa-apa. Ini mah cuma masukan aja. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang jualan, jangan segan-segan kita kasih ide. Mereka tuh jadi bangga gitu. Produknya tuh bukannya sakit hati, tapi emang ada juga yang kayak gini misalkan, teh ini tuh gini, cuma urang we cenah. Ada yang kayak gitu. Padahal tujuan kita tuh pengen mengetuk pintu hatinya gitu. Nah kalau ini produk saya ya, ini kue cheese stick. Cheese stick itu biasanya pakai yang gobet gitu ya, rege-rege gitu. Tapi saya ini pakai mesin aja gitu. Ini rasanya ayam bawang enggak. Itu saya itu pokoknya orangnya nggak mau diem. Kalau misalkan diem tuh saya sakit gitu. Jadi berhubung anak saya banyak ya, kalau misalkan
semua beli tuh uangnya berapa gitu. Tapi kalau kayak gini kita kreatif dikit dikasih kopi kayak gini, misalkan kita bikin jadi buat mengurangi biaya pengeluaran gitu ya. Terus kayak beli sosis yang itu kita siap-siap di rumah udah ada, jadi tinggal bikin. Kita kok bikin ada sayuran gitu ya. Ini dicobain lagi gak? Siap deh. Nah ini enak lagi ya. Wah ini bener-bener deh makanan langka semua. Ini mah rasanya bukan rasa buatan Sumedang loh teh. Ini lebih kepada tinggal diberi kemasan udah bagus ya. Dijual di mana udah rasanya udah keren, luar biasa. Ini loh, jadi teman-teman, produk Sumedang itu secara rasa luar biasa, tapi kita mungkin sedikit butuh bantuan untuk packaging. Jadi istilah nama di bajuan lah. Jadi rasanya keren loh, asli luar biasa. Dari pagi lah tester. Tester udah berapa macam tuh? Nah tadi juga kita buat video juga, tester juga. Jadi bakat YouTube. YouTube membawa berkah gitu. Berkah, luar biasa. Terus ini ada produk saya yang baru ya. Ini kalau ini produk ini kertas ini ya saya ini kalau ini keluar biasanya kalau ada lagi musim lebaran atau paket arisan. Ini kalau misalkan ini cantik ya ini nih. Ini kalau ini bagus banget ini kayaknya gimana gitu ya. Kayak beli di mana gitu gak? Ini kemarin tuh saya alhamdulillah dapat pesanan dari mungkin dari apa sih yang jualan kue. Paket kue itu kan ada yang paket kue 1 toples, 2 toples sampai ke 10 toples. Saya mikir gak kumaha carana bikin toples. Bu, ada yang pokoknya saya tuh bener-bener zaman sekarang itu harus kreatif gitu. Bu Eli tolong bikinin tempat payung coba. Aduh, tempat payung. Payung seberapa? Jadi payungnya ada, kita bikin ukuran. Nah, bikin lagi. Terus kemarin, Bu pengen ini paketnya buat botol-botol ABC itu, sirup 1, Tenggo 1 misalkan. Saya bikin lagi desainnya. Terus aja pokoknya saya mah bikin aja sampai suatu waktu ada teman saya dari Arab Saudi nelpon, "Li, tolong bikinin tas dong. Ukuran berapa?" kata saya. Ukuran 15 kali 25. Kok kecil amat? Kata saya kan bingung ya. 15 kali 20. Buat apaan? Buat air jam-jam katanya. Aduh, saya tuh mikir lagi. Di teng-teng ya? Kecil banget segede gini. Ternyata Bon, setelah dipakai buat air jam-jam itu berguna sekali buat tempat HP. Oh, kecil berarti nya? Berarti kecil. Dan buat tempat HP waktu itu kan HP kecil-kecil ya. HP yang kecil itu saya bikin lagi yang gede. Pokoknya saya mah kalau misalkan bikin tas itu berdasarkan request pembesan gitu ya. Kalau misalkan ada yang, "Bu Eli, saya pengen bikin tas, tapi ada gambar anak saya lagi ulang tahun." Saya bisa, alhamdulillah. Terus saya bikin tas juga, misalkan buat yang tahlilan pakai foto juga. Jadi saya kerjasama dengan bikin spanduk, bahan spanduk. Itu susah loh bikinnya, soalnya tebalnya keras kan itunya kertasnya, bahan spanduknya itu. Saya pakai gitu ditempelin gitu ya udah ya alhamdulillah dari jumlah tapi sekarang ya karena Covid itu mereka nggak dapat order, sempat nangis juga sih ya gimana, tapi dari situ alhamdulillah karena mungkin adanya dari ilmu dari saya harus tegar, harus mikir gitu. Sok ayeuna mah tong tergantung ke si ibu wae, lieur si ibu teh nguruskeun batur wae gitu nya. Ada yang jualan sekarang, ada yang kerja. Pokoknya alhamdulillah yang sudah kenal dengan saya, mereka bisa berwira swasta sendiri, malah mereka pendapatannya lebih besar dari kerja di saya gitu. Misalkan kerja di saya sebesar 50.000 ya. Kalau misalkan mereka bikin kreatif sendiri kayak bikin sosis bakar gitu ya, bisa sampai keuntungannya sampai 100.000. Berarti kan udah merubah nasib seseorang gitu ya. Dari situ mungkin ilmu saya yang akan saya sampaikan itu, saya kan bikin Yasin ini mungkin Rangga baru lihat ya. Ini keren. Ini desainnya keren loh. Yasinnya itu beda dari yang lainnya. Saya desain sendiri. Ini buatan suami saya ya. Kebetulan suami saya desain grafis. Di sini kan nggak aplikasiin gitu ya.
Kalau Yasin kan belum apa-apa. Iya Yasin sieun sebenarnya. Tapi ini saya bikin versi majalah. Siap. Alhamdulillah sekarang banyak yang ini kakak saya ya. Oh, udah. Mungkin nanti saya kalau misalkan bikin Yasin di saya tuh berapa hari rata-rata kalau misalkan 2-3 hari juga insya Allah beres ya kalau misalkan kayak gini karena saya bikin cetak di rumah sendiri pakai printer saya sendiri. Tapi kalau misalkan pembuatan hardcover itu di atas 10 hari karena kan proses pembuatan hardcovernya yang lama gitu ya. Mungkin pengalaman saya dari sini ya sekarang juga sekarang kan musim masker ya. Nah sekarang kan ada anjuran lagi ya kalau nggak salah di HP masker itu nggak boleh scuba. Tapi kalau menurut saya ini scuba itu udah tebal yang saya pakai ini. Tapi kalau misalkan terlalu ini saya juga masih bingung gitu. Soalnya saya sekarang scuba banyak di rumah. Maksudnya permintaan banyak yang scuba gitu ya. Tapi apa saya harus dimodif lagi gak? Biar bisa lebih tebal lagi ya, Bu. Jadi tapi kumaha tuh ngarengap aja eungap. Sekedap teh. Iya. Sambil lanjut teh. Mungkin pengalaman yang dulu ya, teh. Oke, luar biasa.